Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Wulandari. Aku dari kelas 2 di Ilmu Komunikasi. Di sini aku bakalan storytelling untuk memenuhi tugas public speaking dari Mastri. Oke. Jadi aku bakalan cerita mengenai gimana perjuangan aku di akhir SMA untuk mengejar PTN, dan akhirnya tuh aku dapet PTN di Unsika. Ya walaupun ini pilihan 2, tapi aku harus bersyukur. Oke, aku bakalan cerita. Awal mulanya itu tuh aku bakalan cerita di bulan Januari tahun 2022. Aku sedih banget karena itu pas pengumuman eligible, dimana aku gak masuk. Itu tuh aku cuma dapat peringkat 90-an, dan itu tuh benar-benar buat aku insecure dan sedih, karena ya pastilah ada perasaan cemburu pada teman-teman yang bisa masuk eligible dan aku enggak gitu. Dan aku sampai cerita ke mama aku, dan kata mama aku, nggak apa-apa sih, kan masih ada ujian UTBK gitu. Dan aku bersyukur sih karena punya orang tua yang nggak pernah menuntut anaknya harus ranking dan harus peringkat nomor 1 gitu. Nah, tapi juga ya kalau misalkan aku dapat eligible tuh sebenarnya nggak make sense sih, soalnya kan aku jurusan IPA dan aku tuh emang udah niatan mau lintas jurusan ke IPS dari kelas 11 itu udah kepikiran. Dan sebenarnya untuk apa aku masuk eligible kalau ujung-ujung mau lintas jurusan, kan agak susah gitu. Dan ya akhirnya aku memutuskan untuk ikut UTBK di saat itu juga, dan itu cuma tinggal beberapa bulan gitu. Dan satu lagi, aku berterima kasih kepada teman-teman aku yang udah minjemin buku. Satu orang sih namanya tuh Fitri Wulansari, dia ngasih aku buku The King Sosum, dan dia ngasih aku Zenius, itu tuh bimbel gratis. Dan ya Allah, aku benar-benar bersyukur banget punya teman sebaik itu. Dan aku nggak mau nyanyain kesempatan itu sih, karena aku udah dikasih gitu ke sama teman aku. Soalnya dia tuh ngasih itu, dia tuh udah langganan Zenius, tapi kayak dia mikir gue nggak mau kuliah dulu gitu tahun ini, jadi dia ngasih itu ke aku. Dan aku bersyukur banget, dan aku memanfaatkan itu semua. Aku belajar sampai malam begadang gitu, karena ya harus dari nol lagi kan ya. Dan aku pernah dibimbangkan dengan memilih harus memasuk univ mana, tapi aku aku juga bimbang mau masuk jurusan apa. Dulu tuh aku gak ada kepikiran tahu mau masuk jurusan ilmu komunikasi. Aku tuh pengen masuk manajemen, aku tuh pengen banget jadi businesswoman gitu loh. Terus aku mikir, Lan, lu itu gak bisa ekonomi. Dulu tuh ada pelajar lintas minat gitu ya kalau di IPA ekonomi. Itu tuh aku nggak bisa ngerjainnya, bener-bener kayak neraca itu tuh nggak bisa. Dan aku akhirnya sholat tahajud lah ya, minta petunjuk sama Allah, dan sedikit nangis-nangis juga, dan nyari-nyari jurusan yang lain yang menurut aku kayak apa sih yang cocok sama diri aku. Aku tuh belum mengenalin diri aku, dan aku tuh bingung aku tuh cita-citanya apa. Emang sih mau jadi pebisnis, tapi di satu sisi ayolah, kan lu nggak suka hitung-hitungan, lu tuh nggak bisa ekonomi lah, mau menyulitkan diri sendiri dengan masuk jurusan itu kan nggak mungkin gitu loh. Dan aku setelah lihat video-video orang lain, dan aku nyadar kalau aku tuh anaknya banyak ngomong dan ekstrovert gitu ya, kayaknya jurusan ilmu komunikasi itu cocok deh untuk aku. Dan akhirnya aku memutuskan untuk masuk jurusan ilmu komunikasi. Dan aku masih dibimbangkan oleh pilihan 1 dan 2. Aku pengen banget masuk Universitas Andalas, pengen banget, karena itu adalah keinginan, bukan keinginan aku doang sih, itu keinginan orang tua aku, karena pengen banget anaknya bisa kuliah di Padang gitu. Soalnya kan ayahku tuh orang Padang, jadinya pengen banget anaknya bisa kuliah di universitas top nomor 1. Kalau di Padang itu Universitas Andalas gitu, jadinya pengen lah gitu anaknya masuk situ. Terus pilihan 2, aku tuh sebenarnya pengen Untirta sih, pengennya, tapi ilmu komunikasi di Untirta tuh
lumayan susah ditembus juga, jadi kayak nyari aman deh, yang penting masuk PTN. Soalnya aku mikir aku tuh kan anak pertama, jadi kalau misalkan aku nggak masuk negeri, orang tua aku sebenarnya sanggup sanggup sanggup, tapi gimana sih, kita kan anak pertama ya, terus aku punya adik 3, pasti itu bakal susah juga sih. Dan ya aku ikut UTBK dengan minta restu kepada orang tua, sholat tahajud yang rajin banget waktu itu, ya walaupun sekarang udah gak jarang sih. Dan alhamdulillah keterima, dan itu aku bukanya di Padang pas pulang kampung. Padahal tuh orang tua aku tuh udah siapin aku bakalan kuliah di Padang nih, makanya pulang kampung di Padang pas pengumuman. Tapi Allah berhendak lain dan aku keterimanya itu di Unsika. Aku nangis, bukannya itu bener-bener nangis, kayak aku nyari masuk pilihan 2 tuh nyari aman. Aku tuh Karawang, aku belum pernah ke Karawang, aku masuk Unsika itu cuma nyari aman. Dan aduh bener-bener kacau deh kayak, tapi orang tua aku bilang nggak apa-apa lah, yang penting masuk ke negeri. Sama saudara-saudara aku juga nyemangatin, katanya nggak apa-apa nggak apa-apa, bagus kok kampusnya. Pas aku kesini, oke cukup bagus. Tapi dan lambat laun kan ya udah daftar ulang gitu, dan aku lama kelamaan udah masuk Unsika nih kan ya, dan aku merasakan mendapatkan teman yang alhamdulillah baik-baik banget, anak-anak kosannya di sini. Aku tuh bersyukur banget punya teman-teman kosan yang baik gitu loh. Aku mikir kalau aku kuliah di Padang, di Unan, apa bisa nih aku dapat teman-teman yang kayak di kosan ini. Aku tuh punya teman-teman kosan tuh kayak keluarga banget gitu nih. Setelah aku masuk Unsika dan udah menjalani 1 semester dan merasakan, wah teman-teman kos aku nih bener-bener kayak keluarga gitu. Kalau kita sakit dan ngerawat, kalau mau nyari makan bareng-bareng, kayak apa-apa tuh bareng-bareng udah terikat gitu. Dan aku berpikir lagi, kalau misalkan waktu itu aku maksain buat masuk Unan dan ikut jalur mandirinya, tadinya kan ada niatan ikut jalur mandiri, aku tuh nggak bakal tuh nemu teman-teman yang kayak gini. Selain teman-teman kos juga, teman-teman kelas aku juga enak-enak gitu loh. Dan juga aku masuk UKM LPM, dan aku benar-benar merasakan yang namanya punya abang, karena di situ organisasi itu tuh benar-benar baik-baik banget orang-orangnya dan positive vibes gitu loh, dan mengajarkan aku banyak-banyak ilmu dan ngasih tahuku info-info tentang perkuliahan. Gimana sih, aku tuh anaknya gaptek, gak bisa main laptop atau gimana. Sejujurnya aku benar-benar dapat ilmu dari semua orang-orang yang kenalan aku di sini, dan aku senang banget sih bisa kuliah di Unsika karena lingkungan sekarang yang aku tempati itu nyaman banget. Dan itu sih cerita aku mengenai perjuangan aku pas pengen masuk PTN dan akhirnya malahan dapetnya pilihan 2 di Unsika. Tadinya sedih dan agak kayak nggak mau kuliah di sini gitu loh, gue maunya di Unan. Tapi lama laun aku jadi nyaman kuliah di sini karena lingkungan aku bener-bener enak dan positive vibes juga. Mereka bener-bener mengajarkan aku apa itu artinya pertemanan udah kayak keluarga gitu, dan membantu keberlangsungan aku kuliah juga. Dan thank you untuk teman sekamar aku, Davina, yang sangat amat baik dan yang sudah merekomendasikan kosan ini ke aku. Aku mau cerita itu aja sih, soalnya aku senang dapat lingkungan yang baik di sini ya, walaupun banyak sih dari sebelumnya. Kalau kita mau kuliah itu kan kayak temenannya hati-hati di kuliah, tapi menurut aku belum menemukan itu ya, walaupun ada sih sedikit-sedikit, tapi itu tergantung diri kita gitu. Terima kasih, itu adalah cerita aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.